Orang yang paling rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala aulaadukum an zikrillah, wa may yaf'al zalika faulaika humul hasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Juz ke-28. Tafsir. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang-orang beriman agar kesibukan mengurus harta dan memperhatikan urusan anak tidak menghalangi ibadah kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman dimanapun berada, janganlah harta bendamu yang kamu cari dan anak-anakmu yang kamu sayangi melalaikan kamu dari mengingat Allah, yakni salat 5 waktu dan aturan-aturan Allah tentang bekerja, bermasyarakat, dan bernegara. Dan barang siapa berbuat demikian, melalaikan ibadah dan aturan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, karena kebutuhan ruhaninya tidak terpenuhi dan hidupnya tidak seimbang. Allah mengingatkan bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Hendaknya perhatian mereka terhadap dunia dan akhirat seimbang, sebagaimana tertuang dalam sebuah riwayat. Beramallah amalan duniawi, seperti amalan seseorang yang mengira bahwa ia tidak akan meninggal selama-lamanya. Namun, waspadalah seperti kewaspadaan seseorang yang akan meninggal besok. Riwayat Al-Baihaqi dari Abdullah bin Ibnu Amru bin Al-As. Dalam hadis lain, Nabi bersabda, bukanlah orang yang terbaik di antara kamu seseorang yang meninggalkan kepentingan dunianya karena akhirat, dan sebaliknya meninggalkan kepentingan akhiratnya karena urusan dunianya, sehingga ia mendapatkan bagian keduanya sekaligus. Ini dikarenakan kehidupan dunia merupakan wasilah yang menyampaikan ke kehidupan akhirat dan janganlah kamu menjadi beban terhadap orang lain. Riwayat Ibnu Asakir dari Anas bin Malik. Disinilah letak keistimewaan dan keunggulan agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama yang tidak menghendaki umatnya bersifat materialistis, yang semua pikiran dan usahanya hanya ditujukan untuk mengumpulkan kekayaan dan kenikmatan dunia, seperti halnya orang-orang Yahudi. Islam juga agama yang tidak membenarkan umatnya hanya mementingkan akhirat saja, tenggelam dalam kerohanian, menjauhkan diri dari kelezatan hidup, membujang terus dan tidak kawin, sebagaimana halnya orang-orang Nasrani. Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah. Tetapi jangan berlebihan. Al-A'raf pukul 7.31. Firman Allah, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Al-A'raf ayat 32. Allah menegaskan pada akhir ayat 9 ini bahwa orang-orang yang sangat mementingkan urusan dunia dan meninggalkan kebahagiaan akhirat, berarti telah mengundang murka Allah. Mereka akan merugi karena menukar sesuatu yang kekal abadi dengan sesuatu yang fana dan hilang lenyap. Keterangan mengenai Quran Surat Al-Munafikun. Surat ini terdiri atas 11 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Hajj. Surat ini dinamai Al-Munafikun yang artinya orang-orang munafik, karena surat ini mengungkapkan sifat-sifat orang-orang munafik. Hadits pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5638. Sumber, kemenak.go.